Halo lagi semua. Udah lama nih ya nggak bikin review bed. Ini mau bikin review tentang satu ply bed ya. Jadi ini baru eh, ini yang dulu. Jadi yang pertama aku beli itu yang Senkoh Speed 90 ya. Dan habis beli dulu sempat pakai sebentar, terus kayak nggak cocok gitu ya, berasanya aneh. Soalnya tebel kan dia, hampir 9 mm. Eh, Terus setelah kayak dibiarkan setahun 2 tahunan baru akhirnya pakai lagi dan ternyata enak. Jadi sekarang bed yang paling aku sering pakai yang ini untuk main ya, bed Senkoh 90 Speed 90. Dulu beli di Singapura, di toko pingpong di Singapura. Dia mustinya Hinoki yang kira-kira 200 tahunan gitu, 150-200 tahunan ya. Vibrasinya aku suka yang ini, jadi kayak lebih ada getaran, jadi enak gitu, feedback ke tangannya, jadi cocok banget sama yang ini ya. 90, beratnya kira-kira 89 gram, jadi itu juga aku lebih suka bed yang agak ringan gitu, di antara 85 dikurang dari 90 lah ya. Terus sempat beli juga Yugon. Jadi Yugon ini buatan China, mestinya boxnya paling keren sih. Ya, datang-datang tuh boxnya keren banget. Ya, jadi kayaknya juga Hinoki juga nih, nggak tahu. Ya, tapi bagus banget boxnya. Jadi dan harganya nggak seberapa sih, 1 juta lebih, seingatku ya. Yang ini vibrasinya lebih keras dari Senkoh 90 dan agak soft feelnya. Yang Senkoh tuh kayak medium gitu, agak soft, in between soft dan stiff. Kalau yang ini kayak soft banget feelnya dan geter banget. Jadi ya mesti ada penyesuaian sih ya. Terus juga masalahnya yang lain hampir semua nggak ada yang bikin straight handle. Saya juga sukanya yang straight handle sebenarnya. Jadi itu juga mungkin yang bikin kurang nyaman, nggak senyaman yang Senkoh 90 itu. Terus ada yang rekomen bilang katanya, wah itu mah bukan Hinoki. Yang lain-lain tuh kalau Hinoki yang kayak gitu tuh masih yang murahan gitu, kelas murahan. Jadi kalau mesti yang bener mesti beli yang darker. Ya, jadi darker ini ya prime sih, harganya luar cukupan. Ya, kalau baru kayaknya di atas 4,5 juta kayaknya. Ya, dulunya sih berapa tahun yang lalu ya baru 1 juta lebih sih. Tapi gara-gara sekarang jadi apa, harganya butterfly semuanya naik. Harga dari yang bed Hinoki ini tambah susah didapetin ya, kayu Hinokinya sendiri. Jadi kalau darker itu katanya sih di atas 200, umurnya 200 tahun, dari pohon Hinoki yang di atas 200 tahun. Dan harus kayak special permission dari pemerintah di Jepang gitu ya, untuk kayak kalau kayunya benar-benar mati sendiri baru bisa diambil untuk dibuat bed gitu. Yang ini juga getarnya enak, paling solid mungkin ini ya feelingnya kalau buat main. Tapi agak berat nih, ini 90-an, 90 ke atas. Jadi buat aku walaupun pukulannya solid, bolanya bagus, tapi cepet capek kalau aku main ini. Jadi nggak senyaman yang Senkoh. Jadi mungkin juga gara-gara aku udah pakai ini lama, jadi aku lebih merasa lebih nyaman. Terus beratnya juga lebih sesuai dengan kesukaan aku. Jadi yang darker ini, yang ini sih lebih prime. Kayunya, alurnya juga lebih bagus gitu ya, lebih padat. Mirip sama yang Senkoh tapi ini musiknya lebih padat. Ya lebih tua kayunya. Speed 90. Tapi waktu itu untung juga bisa dapat yang ST, yang straight. Jadi itu juga faktor kenapa aku beli waktu itu second hand. Aku beli second hand di Tokopedia waktu itu dapatnya. Terus apa lagi? Kemarin iseng lagi mau coba-coba yang Chinese Penhold. Jadi pas ngelihat yang Huison juga one ply, tapi kayaknya bukan Hinoki Jepang. Jadi ini musinya kayu cypress kali ya mungkin. Dan agak berat nih, 114. Jadi buat aku keberatan sih. Vibrasinya mirip-mirip sama yang Yugon, agak
geter banget, ter dan soft gitu. Jadi kayak tebel, geter, tapi nggak begitu kenceng banget berasanya. Jadi lebih kencengannya Senko darker. Terus yang kalau mau yang murah banget, ini buatan lokal Indo kayaknya. Nggak tahu juga ply apa ya, kayu apa. Tapi alurnya ya ini sih agak miring, tapi padat. Ya, masalahnya cuma beratnya. Beratnya selalu dia tinggi banget. Ya, ini 130 gram. Ya. Tapi kalau di ngomongin kecepatan, stiffness ini paling stiff, paling keras perasaannya ya. Vibrasinya juga ada ternya cukup enak. Jadi masalahnya yang paling gede sih itunya, beratnya itu 130. Jadi seenak apapun beratnya ya kayak nggak kurang nyaman buat aku kalau mukul. Kalau aku mesti paduin mesti sama karet yang tipis. Kadang-kadang nggak enak gitu kalau tipis dua-duanya. Maunya aku satu tebel, satu tipis. Ya, tapi ini murah banget kayak cuma 130 ribuan. Jadi kalau mau cobain one ply murah meriah ya ini Sigma ini. Ya. Ternya enak sih. Terus dulu ada yang bilang, gara-gara aku bilang aku suka Senko, dia bilang, oh mesti cobain ini nih, Miyabi, Nitaku. Miyabi juga masih banyak yang jualin, kira-kira mungkin 1,2, 1,3an. Jadi akhirnya ya udahlah, aku coba gitu ya, beli ini baru datang, belum dipasangin karet. Tapi kalau dari vibrationnya untuk ngetes gini aja, kayaknya cukup enak, ya, rasanya cukup enak. Terus beratnya juga cukup pas nih, ini cuman 85 gram ya, jadi musinya bagus nih buat aku. Masalahnya cuma satu sih, dia flare. Aku biasanya lebih suka yang ST kan gitu. Jadi itu sih, tapi aku lagi coba nyari yang bisa jadi cadangan ini gitu, soalnya aku paling suka yang ini. Jadi mau cari yang feel-nya mirip-mirip, beratnya mirip-mirip. Jadi kayaknya ini yang Miyabi mungkin paling cocok nih ya, jadi nanti mungkin dipasangin karet baru ketahuan. Ini kamu mau lihat close up alurnya bagus sih. Cukup padat juga. Bikinannya juga halus sekali sih Miyabi. Tapi ini kayak 1, lebih, 1,2, 1,3 kan. Oke. Jadi begitulah konklusinya. Jadi kalau nomor 1 paling aku suka ini, kedua yang paling prime ya ini, dan kualitas bolanya ya paling bagus mungkin ini kali ya pukulannya. Terus kayaknya kalau untuk murah meriah ya ini paling murah meriah ya. Kalau mau boxnya paling keren ini Yuguan. Terus ya hopefully yang Miyabi ini enak digunakan. Oke, jadi reviewnya itu sampai situ dulu aja.